Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah ala kulli hal. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Naam, Toib. Kita dari kelompok 6 akan membahas suatu pembahasan yakni mengenai pengamanan web browser. Perkenalkan, nama saya Farisulus. Saya Faikar Ismail Permana. Saya Sewin Fatur Rahman. Saya Wahyu Budianto. Oke. Slide yang pertama akan dibahas oleh Wahyu Budianto. Baik. Yang pertama ada sistem kerja dari web browser. Sistem kerja dari web browser yang pertama itu user akan mengakses suatu web berupa URL melalui web browser. Kemudian web browser tersebut mengirim permintaan atau merequest berupa HTTP request kepada web browser melalui layer TCP atau IP. Kemudian web server memberikan web files yang di-request jika ada. Web server memberikan respon kembali kepada web browser melalui HTTP response melalui layer TCP. Kemudian barulah diterima oleh web browser dan kemudian dikirim kepada user berupa display. Yang slide selanjutnya ada beberapa ancaman keamanan web browser. Yang pertama itu ada hijacking, yaitu suatu kegiatan yang berusaha untuk memasuki ke dalam sistem melalui sistem operasi lainnya yang dijalankan oleh hacker. Sistem ini dapat berupa server, jaringan, atau network, sistem web, software, atau bahkan kombinasi dari beberapa sistem tersebut. Yang kedua ada session hijacking, yaitu seseorang yang melakukan kegiatan hack atau attack seperti menebak password. Terlebih lagi apabila password yang hanya berlaku satu kali saja. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya adalah yang ketiga, Juggernaut. Software ini sebenarnya adalah software network sniper yang juga dapat digunakan untuk melakukan TCP session hijacking. Juggernaut berjalan pada sistem operasi Linux dan dapat diatur untuk memantau semua network traffic. Di samping itu, program ini pun dapat mengambil capture data yang kemungkinan berisi username dan password dari user atau pengguna yang sedang melakukan proses login. Lalu yang keempat adalah HAN, yang dimana HAN ini adalah software ini dapat digunakan untuk mendengarkan atau listen, intersepsi atau intercept, dan mengambil alih atau hijack session yang sedang aktif pada sebuah network. Lalu yang kelima akan dibahas oleh teman saya. Yang kelima ada replay. Replay attack, bagian dari man in the middle attack, adalah serangan pada jaringan di mana penyerang mendengar percakapan antara pengirim dan penerima, seperti mengambil sebuah informasi yang bersifat rahasia, seperti autentifikasi. Lalu, hacker menggunakan informasi tersebut untuk berpura-pura menjadi klien yang terotentifikasi. Yang keenam ada spyware. Spyware merupakan turunan dari adware yang memantau kebiasaan pengguna dalam melakukan browsing internet untuk mendatangkan segudang iklan kepada pengguna. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami. Baik, selanjutnya ada cookies, yaitu HTTP cookie. Web cookie atau cookie adalah serangkaian teks yang dikirimkan oleh server ke penjelajah web, yang lalu kemudian akan mengirimkannya kembali tanpa diubah ke server setiap kali penjelajah web mengakses situs web tersebut. HTTP cookies digunakan untuk melakukan autentikasi, penjejakan, dan memelihara informasi spesifik dari para penggunanya, seperti preferensi pengguna atau daftar keranjang belanja elektronik mereka. Selanjutnya, ke-8 ada phishing, yaitu bentuk penipuan yang dicirikan dengan percobaan untuk mendapatkan informasi peka, seperti kata sandi dan kartu kredit, dengan menyamar sebagai orang atau bisnis yang terpercaya dalam sebuah komunikasi elektronik yang sangat resmi, seperti surat elektronik atau pesan instan. Yang terakhir
ada farming, yaitu situs palsu di internet atau farming merupakan salah satu metode untuk mengarahkan komputer pengguna dari situs yang mereka percayai kepada sebuah situs yang sangat mirip. Pengguna sendiri secara sederhana tidak mengetahui kalau dia sudah berada di dalam perangkap, karena alamat situsnya masih lama dengan yang sebenarnya. Baik, Selanjutnya ada komponen browser. Komponen browser secara garis besar adalah komponen-komponen browser yang sama. Hanya ada beberapa perbedaan sedikit, baik nama ataupun bentuk ikonnya. Secara umum, komponen browser antara lain, yang pertama ada title bar. Title bar merupakan judul dari halaman web yang sedang kita buka. Ya, title bar ini berada pada garis paling atas dari jendela browser berupa tab. Kita dapat menambahkan tab-tab untuk menampilkan halaman web dalam satu halaman browser. Yang kedua ada menu bar. Menu bar berisi menu-menu utama browser. Misalnya menu file, edit, view, dan menu lainnya. Di dalam menu-menu tersebut terdapat beberapa submenu yang lain. Beberapa dari versi browser sekarang sudah tidak menampilkan atau menampakkan menu-menu tersebut. Untuk menampilkannya, kita dapat menekan tombol F10 pada keyboard. Selanjutnya ada toolbar. Toolbar merupakan tombol-tombol standar yang sering kita gunakan pada saat browser dan sebagai jalan pintas atau shortcut untuk menu-menu yang ada dalam bentuk button. Contoh-contoh bagian pada toolbar, yaitu yang pertama back untuk kembali ke halaman web sebelumnya, forward untuk maju ke halaman web berikutnya, stop untuk menghentikan proses download situs web, refresh untuk menampilkan kembali halaman web yang kita buka, home untuk kembali ke halaman pertama, search untuk mencari web data tertentu pada internet, favorit untuk menyimpan halaman web yang sering kita kunjungi, history merupakan untuk menampilkan kembali daftar web yang pernah kita jelajahi atau kunjungi, mail untuk mengirim atau membaca email, dan yang terakhir print untuk mencetak halaman yang kita inginkan. Yang keempat ada address bar, berfungsi untuk menuliskan alamat situs halaman web yang ingin kita tampilkan. Yang terakhir ada workspace, merupakan ruang untuk menampilkan informasi dari halaman yang sedang kita kunjungi atau kita buka. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke. Selanjutnya kita akan membahas kelemahan atau titik lemahnya dari beberapa web browser. Yang pertama, Mozilla Firefox. Dibuat oleh Mozilla Corporation. Mozilla Firefox adalah salah satu web browser open source yang dibangun dengan Gecko Layout Engine. Tidak hanya handal, Mozilla Firefox juga didukung oleh sejumlah add-ons yang dapat diinstal terpisah yang memungkinkan pengguna melakukan sesuai dengan kegunaan add-ons tersebut. Mozilla Firefox juga browser yang paling sering digunakan oleh Windows. Kelemahan dari Mozilla Firefox ialah Mozilla Firefox tidak memiliki pertahanan yang cukup bagus terhadap serangan pop-up bila kita buka website dengan banyak pop-up yang bisa mengganggu kenyamanan browsing. Lalu Mozilla Firefox, seperti browser lain, pada umumnya tidak memiliki pertahanan yang baik untuk menangani malware, di mana malware adalah sejenis virus yang menginfeksi komputer yang biasanya ditujukan untuk mencuri data-data komputer yang diinfeksi. Lalu Mozilla Firefox sering crash terhadap aplikasi-aplikasi lain di komputer, sehingga komputer tidak dapat digunakan karena hang. Lalu Mozilla Firefox memakan memori yang sangat besar, apalagi kalau kita membuka banyak tab atau window sekaligus. Lalu, selanjutnya fitur built-in. Untuk mendownload file tidak terlalu bagus, karena lambat dan seringnya download berhenti di tengah jalan. Lalu yang kedua adalah Google Chrome. Google Chrome, browser yang dikeluarkan oleh Google Inc., sebuah perusahaan search engine terkemuka di dunia. Google Chrome juga dirancang agar berjalan secepat mungkin. Cepat dimulai dari desktop, lalu memuat laman web dalam sekejap, dan menjalankan aplikasi web yang rumit dengan cepat.
Lalu kelemahannya apa saja dari Google Chrome browser? Sebagai berikut, kelemahannya adalah jika kita menginstal dalam versi bahasa Indonesia, maka akan terdapat beberapa keanehan ataupun ketidakcocokan antara bahasa yang bersangkutan. Lalu, untuk kecepatannya masih bisa dibilang kurang stabil, karena saat mencoba membandingkannya dengan Mozilla Firefox, terlihat jauh lebih lama dalam proses loading. Lalu, karena bisa dibilang browser yang dalam masa pertumbuhan, tampilan yang ditayangkan oleh Chrome kurang menarik, dan bisa dibilang hampir sama dengan tampilan aplikasi Opera. Lalu yang selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Kelemahan dari Internet Explorer. Yang pertama, gagal membaca skrip di beberapa halaman situs. Selanjutnya, berat saat awal start dan saat membuka tab baru. Di beberapa situs web mungkin tidak ditampilkan secara benar dan tidak berfungsi dengan baik, padahal pada versi sebelumnya hal ini tidak terjadi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk teknik penerapan kelemahan dari web browser. Cara mencegah ancaman web browser. Berbagai macam ancaman menjadi gangguan yang cukup besar bagi para pengguna web browser. Namun dengan semakin berkembangnya ilmu teknologi, berbagai macam ancaman tersebut kini sudah dapat diatasi, walaupun perkembangan ancaman-ancaman tersebut masih kian pesat meningkat. Beberapa cara untuk mengatasi ancaman yang ada pada web browser yaitu memasang anti-spyware pada web browser, menghapus cookies pada web browser, menolak semua cookies untuk masuk, untuk pencegahan phishing dan farming, kenali tanda giveaway yang ada dalam email phishing, menginstal software anti-phishing dan farming, selalu mengupdate antivirus, menginstal patch keamanan, waspada terhadap email dan pesan instan yang tidak diminta. Berhati-hati jika ketika login yang meminta hak administrator, cermati selalu alamat URL yang ada di address bar. Oke, sekianlah yang dapat kami sampaikan dan yang kami presentasikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.